Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, Bang Kakak. Jumpa kembali bersama saya di sini, Bagus Baraja, di channel Gus Baraja. Seperti biasanya sebelum kita ngalor ngidul bicaranya, ada baiknya kita saling doa. Dan jangan lupa ketik tulisan terbaikmu, doa terbaikmu untuk penonton lainnya, karena insya Allah doa tersebut akan kembali kepada Anda semuanya. Dari kejauhan saya mendoakan Anda, semoga Allah berikan ketenangan, yang sakit Allah sembuhkan, kemudian yang sedih Allah bahagiakan, kemudian yang rezekinya sempit mungkin Allah luaskan seluas-luasnya, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kali ini saya akan menjawab pertanyaan salah satu peserta kelas eksklusif edukasi selama 6 bulan. Dan kebetulan beliau juga peserta di seminar offline di Jakarta kemarin. Karena kalau sudah masuk kelas eksklusif itu terus ada bimbingan, dan setiap pertanyaan pasti akan saya jawab. Nah, kebetulan ada pertanyaan yang cukup menarik, yang insya Allah juga mungkin menjadi pertanyaan Anda. Dan di video kali ini saya akan jawab sedetail mungkin, mudah-mudahan menjawab, dan mudah-mudahan menjadi inspirasi atau menjadi keilmuan baru untuk Anda semuanya. Namun sebelum saya lanjutkan pemahamannya atau materi di video kali ini, saya ingin informasikan ke Anda, yaitu seminar online saya adakan kembali dengan tema rahasia keajaiban doa, tepatnya nanti tanggal 1 Februari pukul 19.30 dan harinya hari Kamis ya. Jadi segera daftarkan diri Anda, manfaatkan kesempatan ini, insya Allah kita akan kupas semua keilmuannya tentang rahasia keajaiban doa. Untuk pendaftarannya langsung hubungi nomor WA-nya Mbak Putri tertera di layar monitor atau klik link yang ada di deskripsi. Untuk kelas eksklusif 6 bulan juga sudah dibuka pendaftarannya. Bagi Anda yang berminat untuk belajar keilmuannya secara utuh, saran terbaik saya adalah mengikuti kelas eksklusif tersebut, yang insya Allah secara total semua keilmuannya akan dibahas di sana. Dengan pertemuan secara berkala 1 minggu sekali, tepatnya di hari Jumat. Dan untuk seminar offline-nya juga bisa Anda tanya-tanya ke admin. Insya Allah di Yogyakarta saya adakan pada tanggal 11 Mei. Anda boleh persiapkan dari sekarang. Insya Allah jika niatnya kuat untuk belajar ilmu, untuk menjemput ilmu, Allah pasti cukupkan semua urusan Anda, atau Allah cukupkan semua rezekinya. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi, saya ingin menjawab pertanyaan salah satu peserta di kelas eksklusif mengenai sedekah atau cara bersedekah. Kebetulan beliau juga salah satu peserta yang hadir tempo hari di Jakarta tanggal 14 Januari kemarin, dan benar-benar mendapatkan aha-nya. Nah, semakin kesininya banyak pertanyaan yang terkuak, dan insya Allah saya terus membantu untuk menjawab kegalauan dalam berilmu ya, dan mudah-mudahan jawaban saya bisa membuat puas atau membuat lega, dan boleh jadi juga ini pertanyaan Anda. Kita dengerin sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Gus, menanyakan lagi. Untuk besar kecilnya sedekah, misalkan contoh hari ini saya sedekah 5.000, besok saya ada rezeki lagi 100.000. Apakah besar dan kecilnya itu sedekah bisa berefek besar, misalkan kecil maupun gedenya, atau tentang keikhlasan kita sedekah tuh, misalkan 5.000 atau 100.000, dan seperti apa Gus untuk hukum dari sedekah itu? Terima kasih. Ya. Oke, pertanyaannya seputar sedekah. Mudah-mudahan jawaban saya membuat membuat lega dan membuat puas atas kebingungan dalam bersedekah. Jujur tidak hanya peserta tersebut, banyak orang yang bertanya demikian. Saya ini pernah kedatangan tamu beberapa yang notabene sudah bersedekah ekstrim, brutal, tetapi hampir terkesan tidak berdampak dalam hidupnya. Jadi saya paparkan ke beliaunya, maka di video ini saya juga akan memaparkan hal yang sama dengan singkat namun padat isinya. Baik, syarat bersedekah tetap ikhlas. Namun ikhlas itu harus pada definisi yang tepat. Ikhlas itu menurut saya dan menurut guru saya yang sudah disampaikan ke saya sebagai bentuk pembelajaran kala itu, ikhlas itu berarti tidak boleh berharap selain daripada Allah. Itu definisi yang
jelas banget. Bisa dengan definisi lain, yaitu melakukan sesuatu yang nilainya baik tanpa adanya kemelekatan dalam hati. Itu juga ikhlas. Tapi kita ambil definisi yang pertama ya. Tidak boleh berharap selain daripada Allah. Artinya, kalau berharapnya kepada Allah, bermunajat, berdoa karena wasilah sedekah, lalu berharap agar Allah ridhoi sedekahnya, perbuatan baiknya, kemudian Allah limpahkan sesuai janjinya Allah, yaitu Allah lipat gandakan rezeki Anda. Menurut saya harapan tersebut adalah standarnya ikhlas dan itu boleh, sah. Perlu digarisbawahi teman-temannya bahwa semua sedekah itu baik, semua sedekah itu benar. Ya, yang kurang tepat kadang-kadang manusianya yang tidak siap. Artinya sebelum bersedekah yang konon ceritanya ekstrim, brutal dan lain sebagainya, mungkin ada baiknya paskan dulu mindset Anda. Karena sedekah itu ada ilmunya. Sedekah itu tidak serta-merta melakukan begitu saja. Kalau ada orang yang melakukan feedbacknya bagus, kemudian Allah lipat gandakan, oh pasti mindsetnya sudah benar. Pasti mindsetnya sudah ngepas. Artinya mindset itu sangat berpengaruh pada tindak tanduknya kita. Begitu juga dengan sedekah. Nah, saya selalu mengedukasi pada teman-teman yang bertanya tentang sedekah ataupun tidak bertanya karena memang kebutuhannya yaitu keberlimpahan. Salah satu caranya adalah dengan cara bersedekah ya. Jadi bersedekah itu ada tahapannya. Ada tahapannya sekali lagi. Tidak harus besar dulu. Ya, tidak harus besar dulu karena kalau besar dulu dilalah orang Jawa bilang tidak balik atau tidak berbalas. Oh, emang ada Gus sedekah yang tidak berbalas? Oh, banyak. Kenapa saya katakan banyak? Karena saya berinteraksi dengan banyaknya orang dan masing-masing dari mereka banyak yang bercerita. Kita coba bedah pelan-pelan ya. Perintah yang paling sering kita dengar adalah sedekah itu 2,5%. Ya, bagi saya itu belum sedekah. Karena 2,5% itu akadnya mengembalikan hak orang lain yang ada dalam rezeki kita. Kalau mengembalikan kan berarti bukan milik kita. Ya. Nah, lantas berapa kalau bukan 2,5%? 2,5% sekali lagi itu mengembalikan hak orang lain yang ada di rezeki kita, di dalam rezeki kita. Ya dimulai 5-10%. Hanya saja yang tadi saya sampaikan sedekah itu tidak berbalas. Yang kelihatannya dia bersedekahnya pas lagi butuh saja ke Allah mungkin ya. Tidak ada yang salah sekali lagi ya. Coba diingat-ingat. Boleh jadi jauh sebelum Anda mencari keilmuan tentang sedekah ini, 2,5% tadi nggak keluar. 2,5% dari setiap rezeki yang Anda dapat itu tidak Anda keluarkan. Nah dari situlah yang menyebabkan atau berakibat pada diri kita hidup menjadi semakin sulit. Kenapa? Karena kita menahan hak orang lain. Nah akhirnya dalam pembelajaran saya sampaikan mulai setidaknya dari 5%. Kapan melakukan sedekah 5% tersebut? Yaitu ketika Anda dapat rezeki, itu langsung potong 5%-nya. Dan demi kehati-hatian langsung dialokasikan. Misal contoh untuk teman-teman Gojek online ya, ojek online ya. Saya kasih contoh yang sederhana saja. Misalkan sehari dapat 500.000 atau 300.000. Buat operasional katakanlah 50.000. Buat makan juga 50.000. Katakanlah sisa 200.000. Nah dari 200.000 tersebut langsung dipotong 5-10%. Untuk pembelajaran awal 5% ya. Karena perlu dilatih untuk ngebentuk mental dulu. Ketika mentalnya sudah terbentuk untuk bersedekah, ya bebas, up lagi 10-20%. Nah, langsung dipotong. Kalau bisa langsung keluarin. Kan dari 200.000 contohnya itu ya, 200.000, 5%-nya kan hanya 10.000. Tapi gara-gara kita menahan itu, ini yang akan menjadi penghambat rezeki berikutnya datang kepada kita. Nah, kalau mengacu kepada pertanyaan tadi, apakah nilainya yang membuat berbalik lebih banyak? Ya kalau mengacu pada bahasanya Allah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Kalau kau berbuat baik satu kali, Allah akan balas 10 kali lipat kebaikan tersebut. Ya emang ya, memang benar, tapi tidak selalu
akan terjadi demikian karena Allah biasanya itu malah memberikan keajaiban di pos yang berbeda gitu ya. Karena rezeki jangan hanya diasumsikan dalam bentuk uang. Rezeki itu banyak atau jamak, bentuknya banyak. Nafas saja itu rezeki. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana memancing keajaiban rezeki dengan pola sedekah, perhatikan tadi saya katakan, pertama selamatkan dulu 2,5%-nya. Karena kebanyakan, sekali lagi teman-teman ya, saya bicara pengalaman saya pribadi, pengalaman peserta juga, kebanyakan dari sedekah atau dari kewajiban 2,5% itu tidak dikeluarkan, masalah demi masalah hadir dalam kehidupannya. Makanya saya pernah sampaikan bahwa cikal bakal manusia itu bermasalah atau manusia itu berlimpah, yaitu disebabkan mindset, syukur, dan sedekah. Ya, jadi bisa jadi sedekahnya yang bermasalah. Nah, kalau pelan-pelan dengan kesadaran, perbaiki itu. Perbaiki, jangan langsung ekstrim sampai 20%, jangan. Nanti terjadi beban tuh. Ya. Jadi mulailah dari 5%. Caranya yaitu setiap kali dapat rezeki langsung alokasikan. Atau ada juga caranya dengan cara masuk celengan karena terlalu kecil untuk disedekahkan. Yang penting Anda konsisten. Dikatakan sedekah ketika sudah keluar. Kalau masih masuk celengan atau kotak, ya, masukin ke celengan lah ya, ke kotak penyimpanan sedekah itu kan belum keluar. Yang saya antisipasi, yang saya khawatirkan ketika pas masukin itu ternyata pas banyak, lalu kita butuh uang, di situ kegoda kita. Nah, naudzubillah min dzalik, karena niatnya sudah sedekah, untuk sedekah maksudnya, tetapi tidak kita sedekahkan. Naudzubillah min dzalik, sekali lagi. Kalau memang sudah niatnya untuk dikeluarkan, maka keluarkan agar tidak terjadi masalah dalam kehidupan kita. Nah, sekali lagi tadi kalau mengacu ke pertanyaannya, apakah karena sebab ikhlasnya atau sebab nominalnya semakin besar? Dua-duanya benar, tetapi harus paham celah. Celahnya yaitu dengan cara setiap kali mendapatkan rezeki, alokasikan segera 5-10% bebas itu ya. Belajar dari yang terkecil dulu, yang penting lebih dari 2,5%. Bertahap, lama-kelamaan nanti akan Anda lihat sebuah perubahan dalam hidup Anda karena sebab atau wasilah dari sedekah. Ketika Anda dicukupkan, bahkan oleh Allah diberikan keberlimpahan, artinya dilipat gandakan rezeki Anda, hati-hati. Di situ kadang-kadang masuklah syaitan yang secara halus masuk ke dalam diri kita. Kita lupa untuk bersedekah lagi. Karena sebab pola tersebutlah kita bisa mendapatkan rezeki yang berlimpah, rezeki yang dilipat gandakan oleh Allah, tetapi malah kita lupa. Berbahaya juga di situ. Itu kenapa saya katakan belajarlah dari nominal kecil, atau setidaknya lihat dari prosentasenya ya. Coba Anda perhatikan baik-baik. Anda boleh coba rutin setiap hari. Setiap kali Anda dapat rezeki lah, ya. Apakah itu harus dilakukan terus, Gus? Kalau pertanyaannya harus, yang ya tidak bisa saya jawab harus. Saya tidak punya kapasitas juga untuk menekan Anda. Itu cuma yang jelas ketika dapat rezeki alokasikan, berlakukan prosentasenya. Ketika belum dapat rezeki, sementara sedekah itu kan katanya berdampak. Oke, kalau tujuannya untuk mengundang rezeki, bukan melihat dari prosentasenya, tetapi melihat dari keikhlasan untuk memancing rezeki itu datang. Nah, di sini saya perlu tekankan bab sedekah ini kembali kepada mindset kita. Anda kalau masih bingung, coba Anda putar ulang. Saya sudah sampaikan esensinya. Adakah yang sudah terbukti dari sedekah atau cara sedekah di RKD? Bahkan hutang yang ratusan juta, bahkan miliaran pun Allah lunaskan. Karena sebab apa? Karena sebab atau wasilah dari sedekah ini. Jadi dari situ Anda bisa tarik kesimpulan, oh ternyata sedekah itu seperti ini. Kalau masih belum paham, putar ulang video ini ya. Ini sebenarnya pertanyaan orang banyak, dan salah satu peserta di kelas bertanya tentang sedekah, dan mungkin atau boleh jadi ini pertanyaan banyak orang, dan termasuk Anda mungkin hari ini yang mendengarkan. Semoga bermanfaat teman-teman. Selamatkan dirimu, selamatkan hartamu, selamatkan apapun yang ada bersamamu dengan cara sedekah. Sedekah itu banyak banget manfaatnya. Bahkan yang menurut logika tidak masuk akal karena sebab sedekah, itu bisa saja terjadi. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah kata, salah penyampaian, salah dalam keilmuan, karena Al-Fakir ini banyak salah ya. Terima kasih.
Saya mohon pamit, sampai ketemu di video berikutnya. Bagus Baraja, Al-Fakir, Ad-Dhaif Ilallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.